Halo untuk kita semua, di sini saya akan membahas topik mengenai representasi relasi. Di mana representasi relasi ini dibagi menjadi 3, yaitu representasi relasi dengan tabel, representasi relasi dengan matriks, dan representasi relasi dengan graf berarah. Yang pertama kita akan membahas mengenai representasi relasi dengan tabel, di mana relasi biner dapat direpresentasikan sebagai tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Namun, kita tidak merepresentasikan relasi pada sebuah himpunan dengan tabel karena tidak lazim digunakan. Contoh, relasi berikut relasinya Amir dengan NIM IF251, Amir dengan NIM IF32 akan dibuat ke dalam bentuk tabel, di mana kolom A ini merupakan daerah asal dan kolom kedua ini merupakan daerah hasil. Namun representasi relasi dengan tabel ini biasanya tidak lazim untuk digunakan, tapi maka di sini dibahas untuk dimengerti saja. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai representasi relasi dengan matriks, di mana matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Misalkan R adalah relasi dari A, di mana A ini memiliki himpunan A1, A2, sampai seterusnya, begitu juga dengan B, B1, B2, dan seterusnya. Berikut adalah relasi dari R jika disajikan dalam bentuk matriks, di mana M sama dengan MIJ, di mana I ini merupakan A dan J ini merupakan B. Dengan kata lain, elemen matriks pada posisi IJ bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Matriks representasi relasi merupakan contoh matriks dari jeroan. Biasanya disebut dengan matriks jeroan. Berikut contohnya. Misalkan R Amir dinyatakan dengan R ini, relasi ini akan dinyatakan dengan matriks. Dalam hal ini A1 merupakan Amir, A2 merupakan ini adalah A1-nya. Sebentar. A1 ini A2 ini merupakan A3, ini merupakan B1, ini merupakan B2, B3, dan ini adalah B4. Dalam hal ini A1 merupakan Amir, A2 merupakan Budi, A3 merupakan Cecep, dan B1 sama dengan IF221, B2 IF251, B3 IF342, dan B4 IF323. Nah, kita lihat di relasinya. Amir memiliki relasi dengan IF251. Kita lihat Amir IF251. Berarti memiliki relasi A1 dengan B2. Makanya di sini ada angka 1. Karena di sini 1 karena tadi. Karena jika A1 dihubungkan dengan BJ, maka matriks pada posisi bernilai 1. Begitu juga seterusnya. Dan matriks dan 0 jika A1 tidak dihubungkan dengan BJ. Contohnya A1 dengan B1 merupakan Amir dengan IF221. Sedangkan di relasi ini tidak ada relasi antara Amir dengan IF221. Begitu juga seterusnya sehingga menghasilkan matriks seperti berikut. Kemudian kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu representasi relasi dengan graf berarah atau direct graph, di mana tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex.
dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Maaf, sini. Oke. Yang kedua, jika AB elemen dari R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Contoh, berikut adalah contohnya. Misalkan relasinya A, A, B, B, A, B, C, B, D, dan seterusnya adalah relasi pada himpunan A, B, C, dan D. Berikut adalah jika relasi tersebut direpresentasikan dengan graf berarah, di mana A, A relasi A, A pada himpunan A berikut. Kemudian A, B, busur A akan menuju ke busur B, di mana simpul A akan menuju ke simpul B, di mana simpul A ini merupakan initial vertex dan B ini merupakan terminal vertex, yaitu simpul tujuan. Begitu seterusnya kita mencocokkannya dengan relasi. Kemudian pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Maka busur semacam ini disebut gelang atau loop karena dia ke simpulnya sendiri. Sekian pembahasan topik mengenai representasi relasi. Terima kasih. Ada anggota himpunan A yang berisi 1, 2, 3, dan 4. Dan isi relasinya itu 11, 12, 21, 22, 34, 41, dan 44. Jadi kita bakal menentukan sifatnya. Yang pertama, kalau kita mau menentukan dia refleksi atau enggak, berarti kan harus kita cari dulu. 11, ini kan 1, 2, 3, 4, berarti harus ada 11 ada. 22 ada. 44 ada, tapi 33 nggak ada, berarti dia tidak bersifat simetri, tidak refleksif karena 33 itu nggak ada. Selanjutnya kita tentukan dia simetri atau enggak. Ini kan 11, 22, 44 otomatis simetri. Yang 11 dengan 11. 12 ada, berarti 21 ada, cocok. 34 ada, tapi 43 nggak ada. 41 ada, 14 tidak ada, berarti ini tidak simetri. Dan selanjutnya kita masukkan dia transitif atau enggak. Berarti kan kita bisa buat di sini kalau 11 ada, 12 ada, berarti 12 ada kan, berarti dia transitif. Ini kita ganti buat ini terantar udah. Kalau kita buat 12, 21, hasil antaranya 11 ada, berarti sesuai. Ini juga ada, contohnya kan 21 sama 22, hasilnya 21, terhantar. 34 sama 44, ini kan sama, ini ujung-ujungnya 4, berarti kan hasil antaranya 34, terhantar. Dan dia juga 41 sama 44, kita tulis aja 44, 41. Ini 4-nya kan sama, ini sama, berarti hasil antaranya 41, berarti dia simetri. Karena semua ada terhantar, menghantarkan sama dihantarkan, berarti ini bersifat transitif. Contoh kedua, kita bakal menentukan sifatnya juga. Ini kan 1, 2, 3, 4 ini tadi dari sini. Berarti dia jelas-jelas tidak refleksif kan? Tidak refleksif karena
22, 33, 44 nggak ada. Terus kita lanjutkan, itu bersifat simetris atau enggak. Kita cari 11 sama 11 kan cocok, 12 ada, 21 ada, berarti dia cocok, berarti dia bersifat simetri. Satunya transitif, apakah dia transitif atau enggak, kita coba aja. Contohnya kan 11, 12, ini sama, berarti dia 11 hasil hantarannya itu pasti 12 ada, cocok. Terus kita coba lagi 11 sama 21, ya terbalik, kita coba 21 sama 1 ini sama kan, berarti hasil antaranya itu harus 21. Ini ada, berarti dia bersifat transitif juga. Selamat pagi semua, kali ini kita akan membahas Hess diagram. Sebelumnya, kita telah mempelajari sifat relasi dalam sebuah graf. Ada bersifat reflektif, ada simetris, ada antisimetris, dan transitif. Reflektif maksudnya terdapat looping pada setiap node di dalam graf. Misalkan didefinisikan dengan x, x elemen dari R. Contohnya gini, dapat node A, di mana node A ini mempunyai looping. Ya, gini. Jadi, di setiap node itu, misalkan ada A, B, C, di mana ada looping di A, looping di B, looping di C. Kedua ada simetris. Simetris, misalkan, jika ada X, Y, H, X, Y, maka akan ada H, Y, X. Misalkan gini, X, Y elemen R, maka Y, X elemen dari R. Digambarkan dengan ini. Misalkan ada H dari A ke B. Kemudian, sebuah graf itu disebut simetris jika ada lagi H dari B ke A. Jadi, timbal balik. Ketiga ada antisimetris. Antisimetris maksudnya, jika ada X, Y, di mana X tidak sama dengan Y, maka Y, X tidak ada. Maksudnya gini, misalkan ada H dari A ke B. Maka, jika X-nya itu, X itu tidak sama dengan Y, maka tidak ada H dari B ke A. Ini nggak boleh ada. Jika ada, berarti dia bersifat simetris, bukan antisimetris. Yang ketiga ada transitif. Transitif maksudnya, jika X, Y, dan Y, Z, maka akan ada H, X, Z. Bisa didefinisikan dengan X, Y elemen R dan Y, Z elemen R, maka X, Z elemen R. Contohnya gini, misalkan ada H dari A ke B, kemudian dari B ke C ada juga H-nya. Maka sebuah graf itu bersifat transitif jika ada lagi, maka A ke C. Jadi ada A ke B, B ke C, maka harus ada, maka kita dapat simpulkan bahwasanya A ke C juga. Kemudian kita bahas Hess diagram. Hess diagram itu sebenarnya representasi visual dari partial ordering atau poset, di mana H harus memiliki sifat reflektif dan transitif. Sebenarnya dia harus 3 syarat, yaitu di sini. Partial ordering, di mana ada antisimetris, reflektif, transitif. Ada langkah-langkah untuk menggambar Hess diagram. Pertama, gambar di graf untuk relasi R. Kedua, hapus semua loop, atau yang bisa disebut reflektif. Yang ketiga, hapus semua sisi yang terjadi karena sifat transitif. Maksudnya, kita menghapus H yang bersifat transitif. Yang kayak ini tadi. A relation ke B, B relation ke C. Maka A relation ke C. Jadi, A relation ke C ini yang akan kita remove.
Baru yang keempat, atur setiap sisi sehingga not awal berada di bawah not akhir. Yang kelima, hapus semua panah pada sisi. Oke, kita lanjut ke soal. Misalkan diketahui A itu himpunan A itu ada 1, 2, 3. Gambar hash diagram di mana X itu lebih kecil sama dengan Y. Maka langkah pertama kita harus menentukan R. R itu berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kemudian kita menggambar di graf untuk menggambar hash diagramnya. Pertama kita punya 3 not, yaitu not 1, not 2, sama not 3. Kemudian kita menggambar relation di graf dari R. Berarti 1, 1, ada H 1, 1, ini. Baru 2, 2. Baru 1, 2, ini. Baru 1, 3. Kemudian ada 2, 2. Ini 2, 3. Baru 3, 3. Kemudian kita menggambar setelah kita menggambar di graf, hapus semua loop. Berarti kita menghapus loop. Berarti di satu ini cuma ada H dari 1 ke 2, 1 ke 3. Demikian juga di 2, cuma ada di ke 2, 3. Kemudian 3, hapus semua sisi yang bersifat transitif atau sisi yang terjadi karena sifat transitif. Transitif berarti misalkan gini. 1 relation kedua. Ini. 1 relation kedua, 2 relation ketiga, maka ini 1 ya. Ini 1 relation ketiga. Berarti kita hapus 1 relation ketiga. Berarti ini yang kita hapus. Sehingga kita punya di grafnya itu bentuknya seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 3. Next. Atur setiap sisi sehingga not awal berada di bawah not akhir. Berarti not awal itu 1, itu ada di bawah, baru menuju ke 2, baru menuju ke 3. Kemudian kita hapus semua tanda panahnya, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Inilah hash diagram dari soal nomor 1. Oke, next. A sama dengan 4. Soal kedua yaitu diketahui A itu himpunan 4, 5, 6, 7. Di mana buat R di mana relasinya itu lebih kecil sama dengan. Kemudian gambar graf, maksudnya graf berarah dan hash diagram dari R. Pertama kita cari dulu R. R itu di mana syaratnya X, Y itu di mana X lebih kecil sama dengan Y. Berarti ini lebih kecil dari Y. Maka dapat 4,5, 4,6, 4,7, 5,6, 5,7, 6,7, 4,4, 5,5, 6,6, sampai 7,7. Maka kita akan melihat di soal ini. Nih. Berarti kita buat di grafnya dulu. Pertama kita gambar di graf. Yaitu ada H 4,5, 4,6, 4,7. Sebelumnya ada 4,4 ya, karena lebih kecil sama dengan ini. 4,4, 5,5, 6,6, 7,7. Kemudian kita dapat di grafnya. Kemudian langkah kedua, kita menghapus loop. Sehingga kita dapat bentuk di grafnya adalah seperti ini. Semua loop ini dihapus. Langkah ketiga, kemudian kita akan melanjutkan langkah ketiga. Di mana langkah ketiga itu ada menghapus sifat transitif. Kita udah dapat tadi setelah menghapus looping, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita menghapus sifat transitif. Di mana 4 relation ke 6, 6 relation ke 7, maka kita akan mendapat 4 relation ke 7. Sehingga kita bisa menghapus ini di graf ini H ini. Kemudian 4 relation ke 5, 5 relation ke 6, maka 4 relation ke 6. Berarti ini bisa dihapus. Kemudian ada 5 relation ke 6, 6 relation ke 7, maka 5 relation ke 7 ini. Sehingga kita mendapatkan di graf bentuknya seperti ini. Kemudian langkah keempat, kita membuat not paling bawah di not awal paling di bawah,
Not paling atas, not tertinggi itu di atas. Kita dapat 4, 5, 6, 7. Kemudian kita menghapus tanda panah sehingga bentuknya ada seperti ini. Inilah diagram Hayes dari soal nomor 2. Kemudian kita melanjut ke soal nomor 3. Jika R adalah X, Y, di mana Y adalah kelipatan dari X yang didefinisikan pada himpunan 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20. Pertama, tentukan R dalam himpunan pasangan berurut. Kemudian, apakah R merupakan poset atau partial ordering set? Yang ketiga, jika R poset, gambarlah diagram Hayes-nya. Kemudian kita akan membahas. Nih. Pertama, kita tentukan dulu R-nya itu apa. Kita tentukan dulu, dia poset atau tidak. R-nya maka kita dapat 2,2, 2,4, karena kan 2 itu yaitu kelipatan dari X. Kita dapat ini 2,4 sampai 2,20. Kemudian kita tentukan syarat dari poset itu apa? Ada reflektif, transitif, sama antisimetris. Pertama kita tentukan reflektif, berarti A, A itu relation ke R. Berarti 2,2, 4,4 sampai 20,20. Dimana semua ini terpenuhi di R. Kemudian transitif. Transitif maksudnya A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C itu juga elemen dari R. Semuanya itu adalah bersifat transitif. Di sini kan bahwa semua R itu memenuhi sifat transitif. Dari mana kita tahu? Kan sifat transitif berarti X, Y, ada Y, Z, maka X, Z kan. Berarti 2,2 ke 2,4, berarti ya sifat transitifnya ada 2,4. Kemudian ada 2,2, misalkan kan 2,2, 2,4, dan 4,8. Berarti ada 2,8. Kayak gitu seterusnya sampai kita memenuhi semuanya itu bersifat transitif. Kemudian yang ketiga ada antisimetris. Jika A, B elemen R dan B, A elemen R, jika A sama dengan B. Misalkan gini, kan tadi sifat transitif itu bentuknya gini kan. Misalkan A, B. Jadi ada sifat dari sini, tapi nggak mungkin ada dari sini. Nggak mungkin kan. Tapi dengan syarat X-nya itu tidak sama dengan Z. Tidak sama dengan Y. Kita bisa lihat dari sini. Misalkan ada 2,4. Di sini nggak ada kan 4,2, makanya dia disebut antisimetris. Kayak misalkan lagi 2,8. 2,8 ada nggak 8,2? Nggak ada kan? Berarti bisa disebut R ini adalah sifat antisimetris. Kecuali dengan syarat jika A sama dengan B. Ini. 2,2, 4,4 sampai 20,20. Berarti karena udah tidak memenuhi, berarti R ini bisa disebut sebagai poset. Kemudian kita menggambar diagram Hayes-nya. Pertama kita membuat semua not. Ada 2, 4, 5, 15, 8, 10, 20. Kemudian kita menggambar di grafnya dari R ini. Kita dapat kayak gini. Ada looping di sini. Kemudian langkah kedua, kita menghapus semua looping. Kita menghapus semua looping sehingga kita dapat hasil yang seperti ini. Langkah ketiga, kita menghapus sifat transitif. Transitif berarti kita menghapus yang emang A ke Z-nya. Misalnya A ke B, B ke C, maka kita hapus A ke C. Berarti kita hapus yang ini, kita menghapus yang ini, kita menghapus yang ini juga, nih, karena ada dari sini ke sini, maka 2 ke 10, 10 ke 20, berarti kita hapus 2 yang ke 20. Yang ini juga sama. 2 ke 4, 4 ke 8, berarti hasilnya 2 ke 8 kan? Maka ini kita bisa hapus. Kemudian, yang ini. 5 ke 10, 10 ke 20, maka akan ada X dari 5 ke 20. Maka ini bisa dihapus. Sehingga kita dapat bentuknya itu seperti ini. Kemudian, langkah ke-4, kita membuat not paling bawah itu, not awal itu di bawah. Kita dapat seperti ini. Dan kita membuat not
paling tinggi atau akhir di atas. Langkah selanjutnya kita menghapus tanda panah sehingga kita dapat bentuknya seperti ini. Ini adalah diagram hash-nya. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditanya di WA group. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.